Bursa transfer Eropa makin panas. Dari rumor kembalinya Harry Kane ke Tottenham hingga Liverpool yang ngincar bek Dortmund. Belum cukup di situ, kabar dari tanah air juga nggak kalah heboh. Sintayong disebut bakal coret 4 pemain timnas, Persib dikaitkan dengan Joey Pelupesi, dan Manchester United pun mulai incar Endrick dari Madrid. Semua kabar panas sepak bola kita bahas di sini. Bursa transfer Eropa makin panas, geng. Dari kabar Harry Kane yang siap balik ke Tottenham sampai Liverpool yang lagi ngincer bek Borussia Dortmund. Yuk kita bahas update transfer paling heboh minggu ini. Menurut laporan tim Talk, Tottenham Hotspur dikabarkan siap nebus klausul rilis Harry Kane sebesar 60 juta euro buat bawa pulang sang legenda dari Bayern Munich. Kane yang udah berusia 32 tahun disebut pengen balik ke Premier League demi ngejar rekor top skor Alan Shearer yang masih bertahan di angka 260 gol. Sementara itu Christian Falk ngelaporin kalau Liverpool lagi serius mau datengin Nico Schlotterbeck dari Dortmund. The Reds butuh tambahan di lini belakang karena cedera Giovanni Leoni dan situasi Ibrahima Konate yang belum jelas. Gak cuma itu, Manchester City kabarnya siap keluarin 75 juta pound buat dapetin Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Dan Chelsea, Arsenal, serta Barcelona sekarang lagi rebutan tanda tangan wonderkid Juventus Kenan Yildiz. Dan yang gak kalah seru, Real Madrid dan Barcelona sama-sama ngincar Dayot Upamecano kalau kontraknya di Bayern Munich berakhir musim panas nanti. Wah, kalau semua rumor ini jadi kenyataan, musim depan bisa kacau banget nih. Kira-kira siapa transfer pertama yang bakal resmi duluan? Drop prediksi kalian di kolom komentar. Cristiano Ronaldo lagi-lagi buktiin kalau dia bukan cuma legenda di lapangan, tapi juga raja cuan di dunia sepak bola. Forbes baru aja ngerilis daftar pesepak bola dengan pendapatan terbesar tahun 2025. Dan tebak siapa di puncak? Yap, Cristiano Ronaldo. Dengan total penghasilan fantastis 280 juta dolar Amerika Serikat, alias sekitar 4,6 triliun rupiah. Angka ini naik 20 juta dolar dari tahun lalu dan bahkan jadi rekor baru dalam sejarah sepak bola. Pendapatan besar Ronaldo bukan cuma dari gaji dan bonus di Al Nassr, tapi juga dari kontrak hak citra dan segudang sponsor yang masih ngantri kerjasama sama Ronaldo. Di posisi kedua ada Lionel Messi dengan 130 juta dolar Amerika Serikat. Diikuti Karim Benzema, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Sementara bintang muda Barcelona Lamine Yamal jadi pemain termuda yang tembus daftar ini dengan pendapatan 43 juta dolar Amerika Serikat. Di usia 40 tahun, Ronaldo masih terus mencetak rekor. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di rekening. Pertanyaannya sekarang, ada nggak nih pemain muda yang bisa nyusul kekayaan Ronaldo dalam waktu dekat? Apakah Sintayong bakal mencoret 4 pemain timnas Indonesia kalau benar-benar balik lagi ke kursi pelatih Garuda? Rumor panas ini lagi ramai dibahas dan 4 nama yang disebut-sebut terancam adalah Mauro Zylstra, Stefano Lillipali, Mark Klok, dan Eliano Reinders. 4 pemain ini diprediksi nggak bakal masuk ke dalam rencana Sintayong karena gaya main mereka dianggap kurang cocok. STY dikenal suka pemain yang ngotot, energik, dan kuat 90 menit penuh. Tipikal pemain yang bisa terus menekan lawan tanpa henti. Contohnya Mark Klok dulu sempat jadi andalan, tapi setelah munculnya Ivar Jenner, posisinya mulai tergeser dan terakhir kali tampil di Piala Asia 2023. Lalu ada Stefano Lillipali, terakhir kali main di era STY itu tahun 2023 waktu lawan Turkmenistan. Sejak itu dia baru balik ke timnas pas zaman Patrick Kluivert. Untuk Mauro Zylstra, tipe strikernya yang lebih ke bomber klasik ternyata nggak cocok dengan sistem STY yang lebih suka penyerang mobile seperti Rafael Struijk. Sementara Eliano Reinders juga jarang dapat menit bermain di era STY
Terakhir cuma tampil 45 menit saat lawan Bahrain. Kalau benar Sintayong balik, bakal ada perombakan besar nih di skuad Garuda. Pertanyaannya, apakah 4 pemain ini benar-benar dicoret? Atau justru bisa membuktikan diri di bawah komando STY lagi? Kita tunggu aja sob. Breaking news, Joey Pelupessy dikabarkan bakal gabung Persib Bandung di bursa transfer Januari 2026. Akankah dia juga memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026 nanti? Rumor ini pertama kali muncul dari akun @football.indonesia yang nyebutin kalau Persib lagi nyari pemain diaspora Eropa buat memperkuat lini tengahnya. Dan nama yang paling kuat, Joey Pelupessy. Gelandang bertahan 32 tahun yang sekarang masih main di klub Belgia Lommel SK. Kontrak Joey bakal berakhir 30 Juni 2026. Artinya Persib bisa dapetin dia dengan harga miring di bursa Januari nanti. Menurut Transfer Market, harga pasarnya cuma sekitar 4,3 miliar rupiah. Bukan angka yang mustahil buat Maung Bandung. Sebelumnya Persib juga udah sukses datengin 2 pemain diaspora lain, Tom Haye dan Eliano Reinders. Jadi kalau Joey gabung juga, lini tengah Persib bakal makin bule, makin berkelas. Dan yang paling menarik, kalau beneran ke Persib, peluang Joey Pelupessy tampil di Piala AFF 2026 terbuka lebar banget. Gimana menurut kamu, cocok nggak kalau Joey jadi jenderal lapangan tengah timnas Indonesia di AFF nanti? Manchester United lagi-lagi gigit jari. Klub Inggris itu dikabarkan pengen banget rekrut bintang muda Real Madrid Endrick. Tapi Xabi Alonso langsung kasih jawaban tegas, ogah. Belakangan ini muncul rumor kalau Endrick mulai nggak betah di Madrid. Katanya dia kecewa karena belum dapat menit bermain sama sekali di La Liga maupun Liga Champions. Situasi ini bikin isu panas. Manchester United kabarnya siap nyelip di bursa transfer Januari 2026 buat dapetin tanda tangannya. Tapi sayangnya harapan itu langsung pupus. Dalam konferensi pers terbaru, Xabi Alonso menegaskan, itu bohong, Endrick nggak pernah minta pindah. Ia juga bilang nggak ada rencana sedikit pun buat ngelepas wonderkid asal Brasil itu. Menurut Alonso, Endrick masih bagian penting dari proyek Real Madrid dan ia bakal kasih kesempatan main lebih banyak di paruh kedua musim ini. Jadi buat fans Manchester United, sepertinya harus sabar dulu ya, karena Endrick tetap 100% milik Los Blancos. Gimana nih menurut kalian? Apakah Endrick bakal sabar nunggu waktunya? Atau justru meledak di 2026 nanti? Dari Eropa sampai Indonesia, drama transfer dan timnas nggak pernah berhenti. Kira-kira siapa yang bakal beneran gabung? Siapa yang bakal dicoret? Dan akankah Endrick tetap bertahan di Madrid? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita bola paling update setiap harinya.